Oke, jadi hari ini saya mau cerita ya, kenapa saya memilih Aikido. Dulu waktu saya kecil, saya sudah senang banget, suka banget dengan yang namanya bela diri. Ya, bela diri dari kecil sudah suka. Kemudian waktu dulu saya pernah belajar bela diri lain, terus ternyata bela diri itu yang satu itu tidak bisa memenuhi keinginan saya. Jadi ceritanya begini. Jadi waktu saya masih sekolah, masih SMA, lingkungan saya itu tidak kondusif. Ya, jadi saya sering berhadapan dengan penjahat. Bukan masalah teman-teman yang membuli, masalah terbesarnya adalah di lingkungan, banyak penjahatnya. Di situ waktu itu zaman itu ada yang namanya biliar center, amusement center. Nah, itu biasa kumpul orang-orang yang pengangguran, preman, segala macam. Dan suatu saat waktu saya pulang sekolah SMA, ya, saya dirampok 3 orang. Ya, itu cerita yang sangat cukup menakutkan ya. Jadi saya dirampok. Jadi saya lagi jalan, saya masuk ke gang tempat tinggal saya itu berupa ruko. Rukonya itu ada gang di antara ruko. Saya masuk ke ruko, ke situ mau pulang sekolah. Waktu itu udah sore, kira-kira jam 6 lah, ya, jam 6 lebih. Jadi saya udah tahu saya diikuti di belakang, saya ditepuk. Hei, saya udah tahu maksudnya pasti tidak baik. Jadi begitu ditepuk, saya balik, saya tinju, kena kan? Tapi nggak apa-apa. Dia kena pukulan saya, dia nggak apa-apa. Habis itu kan 3 orang, 2 orang langsung tangkap tangan saya, 1, 2, kemudian dirapatkan ke dinding. Kemudian saya dipukulin. Kacamata pecah, dompet hilang, ya kan? Jadi udah babak belur, dompetnya hilang pula. Kemudian sejak saat itu saya sadar, bela diri yang saya pelajari ternyata tidak bisa untuk melawan keroyokan. Ketika saya dipegang 2 orang, saya nggak bisa apa-apa. Ya, kaki mau naik juga susah. Ya, pegang. Ya, kan nggak jangkau nih. Ya, sampai akhirnya saya menemukan Aikido jawabannya. Aikido itu ternyata punya teknik untuk melawan keroyokan dan bisa juga untuk melawan senjata tajam. Jadi waktu itu saya pukulin, dirapatkan ke tembok, pukulin pakok. Habis itu saya masih mau melawan, kaki masih mau naik, tapi tidak bisa. Saya diteriakin, dicabut golok. Jadi diancam, lawan lagi, aku bacok kamu katanya. Jadi saya ketakutan. Alhasil ya babak belur, habis. Nah, itulah akhir cerita dari bela diri yang dulu. Sampai akhirnya saya menemukan Aikido dan saya cukup percaya diri. Dan saya cukup percaya bahwa Aikido itu bisa untuk melawan keroyokan. Ya. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Karena nanti akan saya kasih lihat bagaimana kalau kita ditangkap oleh 2 orang, bahkan 3 orang, ya. Bagaimana cara untuk melepaskannya. Oke? Nah, Pak Kemal deh sama Pak Reno. Ya, jadi tangkapnya itu 2 tangan pegang. 2 pegang yang kuat, Pak. Pak Reno juga. Ya. Jadi kalau tangkap dia dekat, coba dekat. Kalau dekat masih bisa ditendang, ya kan? Dia tangkap, dia tarik jauh, tarik. Nah, ini gimana bisa, ya kan? Nggak bisa ini, betul nggak? Tuh, nggak bisa. Ini mau nendang, ini narik pasti. Nggak bisa kan? Nah, di Aikido bisa, ya. Bagaimana caranya?
Aikido itu tidak pakai kekuatan otot. Ini kalau pakai kekuatan otot tidak akan bisa. Coba tarik kuat, pegang. Kuat. Ya. Kalau saya coba tarik dengan kekuatan tangan saya akan jadi begini. Kuat lagi, kuat. Iya. Nggak bisa, ya kan? Nah, tapi kalau pakai teknik, ya, itu akan jadi begini. Kuat. Beda ya dengan kejutan ya. Kejutan kalau saya pakai otot saya akan kejut ya. Tapi saya kasih tahu timingnya. Saya hitung dari 3, 2, 1. Kemudian pas di saat 1 itu saya akan tarik ya. Pas di 1 ya. Jadi timingnya udah tahu ya. Saya akan tarik ke sini ya. Oke. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Yang kuat Pak, yang kuat. Pakai kuat, pasang kuda-kuda. Ya, kuat Pak. Iya, saya hitung ya. Saya kejut ya. 3, 2, 1. Oke, nggak bisa kan? Oke, kumpul tenaga dulu, ya, biar kuat dulu. Kalau udah siap lagi, sekarang saya tetap hitung 3, 2, 1, tapi tidak pakai otot tangan. Ya, pakai teknik. Siap? Saya hitung sampai 1, begitu pas 1, itulah saya akan mulai angkat tangan saya. Katakanlah saya akan pegang kepala saya ya. Siap? 3, 2, 1. Ya, bagaimana bisa? Itulah Aikido. Saya bahkan bisa bikin orang itu terlempar, tapi karena Pak Kemal belum bisa jatuh ya, saya tidak akan lempar, saya cuma bikin setengah aja ya. Siap? Timing ya. Saya tidak akan, kalau tidak saya hitung, mungkin ada faktor kejutan ya. Faktor kejutan kayak gini. Udah, siap, gitu ya kan. Jadi ini tidak ada faktor kejutan, jadi dihitung. Siap? 3, 2, 1. Nah, dari sini saya bisa jatuhin. Ya. Karena Pak Kemal orang baru, saya nggak bisa jatuhin, takutnya dia nggak bisa cara jatuh. Ya. Oke. Itu semua hanya saya dapat di Aikido. Ya. Jadi yang bela diri yang lain nampaknya tidak bisa menjawab apa yang saya mau, makanya itu salah satunya kenapa saya terus di Aikido sampai hari ini. Dari kenal Aikido tahun 97, hari ini sudah 2023, dan saya bukan tidak pernah berhenti, saya juga pernah berhenti Aikido ya. Jadi perjalanan untuk bisa sampai ke hari ini pun bukan mulus-mulus saja. Jadi kadang-kadang kita latihan, kita menemukan kendala, kemudian frustrasi sendiri, kenapa tidak bisa, selalu ketemu seperti tembok yang menghalangi. Kadang-kadang kita harus berhenti memang. Tapi waktu itu saya berhenti karena pertama saya kenal di Jakarta Aikido, habis itu saya harus pulang lagi ke Pontianak. Di Pontianak waktu itu tidak ada. Sampai 2003 baru saya mulai lagi. Waktu itu Pontianak baru mulai. 2003 saya mulai. Guru saya juga bukan guru langsung, tapi kakak senior. Jadi masing-masing juga masih mencari ilmu. Jadi itu juga jadi satu kendala bagi saya. Mungkin karena saya kurang pinter, bego ya, nggak bisa cari. Jadi senior saya lebih pinter, saya biarkan senior saya jalan di depan. Baru saya berhenti lagi, habis itu saya balik lagi setelah 1 tahun, 2 tahun berhenti. Ketika senior saya sudah mulai sabuk hitam, saya baru balik lagi. Dan saya mulai belajar dari senior saya sampai hari ini. Ya. Nah, itulah cerita singkatnya kenapa saya di Aikido. Jadi suatu hari kalau ada yang merasa, oh kok saya
Belajar nggak bisa-bisa ya, itu biasa. Nanti kita akan melalui tembok, ya, halangan, ya, kalau ada apa, ya, tanya ke saya, ya. Kita lalui bersama tantangan-tantangan seperti itu. Oke? Nah, oke, bagi yang nonton video mungkin mau bertanya, boleh silakan di komentar nanti, ya. Oke, Pak Novi, terima kasih. Itu aja.